Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini, semangat-semangat rindu pulang ini ya. Ya, cukup. Hitungan ketiga, jika masih ada yang bersuara, saya turun. 1, 2, 3. Hitungan ketiga, kalau masih ada yang bernapas, saya turun. Mati kamu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang insyaallah kita semua warga Pondok Pesantren Darul Falah diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah karunia-Nya kepada kita. Berhadiah shalawat dan salam pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Malam hari ini kegiatan Lailatul Ijtima' sebagaimana jadwal mingguan kita di pesantren ini. Dan di sini ada nama-nama petugas. Sudah ini? Belum ya? Kita pending lah dulu. Jadi kegiatan Lailatul Ijtima' yang sudah dijalankan tadi, alhamdulillah. Jika ada yang belum dijalankan, nanti dah malam Jumat yang akan datang disempurnakan, karena ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada kita semua terkait keberangkatan saya ke tanah suci Mekah dan ke Madinah Al-Munawwarah dalam rangka untuk menunaikan ibadah umroh dan berziarah ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti di sana saya juga akan ingat untuk mendoakan kalian menjadi putra dan putri yang soleh dan solehah, menjadi santriwan santriwati yang membanggakan, baik membanggakan orang tua, guru, agama, nusa dan bangsa. Saya doakan yang masih keras-keras hatinya dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih nyimpang-nyimpang perilakunya dibalik hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya lurus-lurus sajalah perilakunya. Jangan lagi kita menyia-nyiakan waktu di pesantren ini. 3 tahun berlalu masih tidak berubah perilaku, 4 tahun berlalu kita belum bisa apa-apa, harus kita rubah. Nah, terkait dengan hal itu, maka saya ada beberapa ketentuan bagi siapapun yang ingin lanjut bersama-sama dengan kami di pesantren ini untuk menuntut ilmu, mengabdi dan berjuang. Karena kalau tidak seperti itu, pertama kalian akan mengecewakan orang tua kalian. Kalian hanya buat repot saja pengurus. Yang kedua, kita tidak ingin justru keberadaan kalian ada di sini. Tidak sih kalian semua ya, keberadaan oknum-oknum lah kita bilang,
keberadaan oknum-oknum di sini justru nanti merusak citra pesantren yang sama-sama kita cintai ini. Makanya perlu dilakukan pendisiplinan, perlu dilakukan ini pemilihan, penyaringan. Tidak ada lagi santri-santri yang suka ngeremon, lamaan sekali orang belajar ngeremon, tidak ada. Kita pengen santri-santri yang mencintai ilmu. Kita pengen santri-santri itu yang mencintai ibadah. Rindu baca Quran, rindu sholat sunat, rindu berjamaah. Itu seharusnya santri itu. Termasuk pengurus, ya, termasuk pengurus. Nah, oleh karena itu ini tadi saya sudah musyawarahkan dengan pengurus-pengurus, menyempurnakan apa yang saya rancang terkait dengan kepulangan kalian, ya. Gak usah kalian teriak-teriak nih, kalian dengarkan aja. Terkait dengan kepulangan kalian itu, ini ada beberapa ketentuan. Kenapa saya sampaikan malam ini? Karena kemungkinan besok pagi saya tidak punya waktu berlama-lama dengan kalian, sehingga kalau nanti saya turun cepat itu ndak kalian, astaga belum diumumkan. Malah sampai-sampai ada yang mau pasangkan lem di tempat duduk saya, ya. Yo, saya mau taruhin lem di tempat Buya duduk tuh biar dia ndak bisa turun, dia bilang. Kalau pas dia turun tuh ndak bisa dia turun, akhirnya dia ngumumkan, dia bilang. Ya. Tuh saking kamu menunggu pengumuman, ya. Nah, begitupun ini kepada semua pengurus. Ya. Tapi sebelum saya masuk ke sana, Lailatul Ijtima kita ini juga kita rangkaikan nanti dengan kita doa bersama, ya. Kita doa bersama, walaupun besok hari Sabtu juga di sini ada pelepasan yang insya Allah akan ribuan orang datang mengantar keluarganya, bergabung dengan kamu yang di sini jumlahnya sudah 1000 berapa penghuni kita sekarang? 1400, ya. 1400 sekian. Maka hari Sabtu itu akan ramai sekali pesantren, ramai, sehingga tolong nanti kepada petugas mengatur lalu lintas itu mirip seperti mengatur lalu lintas saat haul, karena hari Sabtu itu jangan sampai terjadi kemacetan. Jadi yang datang dari sana kecuali dia penghuni dibelokkan saja. Macet Pak, bilang. Kalau masih sepi ya tidak apa-apa. Makanya terus komunikasi. Kalau istilah lalu lintas itu buka tutup lah caranya. Buka tutup. Dan jadikan jalur ini satu jalur dulu. Karena Sabtu itu akan ramai sekali orang datang. Ramai. Sehingga diatur dia seperti waktu ngatur lalu lintas hall. Tolong ya pengurus ini paham ya. Nah, kecuali dia kendaraannya yang ngantar jamaah haji, kasih. Selanjutnya suruh parkir di luar area, karena di area ini yang ada di sini nih hanya sepeda motor sama bis, karena dia hanya ngantar ke sini, lalu jamaah nanti akan berangkat menggunakan bis ke bandara. Dirangkaikan juga nanti kita ada apel hari santri, sehingga paling telat itu setengah 9 jam 9 lah kami harus meninggalkan, karena jam 10 sudah harus ada di sana. 11, 12, 1, 3 jam sebelum berangkat harus sudah check in di bandara. Itu terkait dengan doa bersama kita, dan nanti ada sedikit ini tambahan menu lah untuk kalian kuat bangun nanti malam. Karena biasanya kalau malam Jumat, malam Badrut Tamam, malam kunjungan itu biasanya agak lemes kamu.
Maka sekarang ini kita percepatlah. Nah, adapun terkait dengan kepulangan hari Jumat, Sabtu, Ahad, sosialisasi prosedur kepulangan dan mendata santri yang berhak pulang. Maka mulai besok itu akan disosialisasikan. Nah, mungkin karena saya tidak bisa berlama-lama, mungkin nanti ketua asrama dan bendahara serta petugas-petugas lainnya yang mensosialisasikan terkait dengan prosedur kepulangan. Nah, adapun secara garis besar dulu, nanti untuk lebih detailnya seperti apa prosedurnya, hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 kepulangan bagi santri yang lunas. Jadi mulai hari Senin 24 Oktober 2022 santri yang nanti yang boleh pulang itu akan dikasih datanya. Ini yang boleh pulang hari Senin. Silakanlah kamu komunikasikan dengan orang tuamu atau minta tolong siapa untuk menjemput kamu. Nah, sebelum saya lupa ini, setiap santri yang pulang nanti dikasih dia surat ya. Surat di sana menjelaskan tentang prosedur ini. Karena nanti kadang-kadang lain beritanya sama orang tuanya. Kadang-kadang yang buat orang tuamu jadi berat itu karena kamu yang melaporkan yang tidak-tidak sama orang tuamu terkait biaya dan segala macam. Itu bikin dia jadi berat jadinya. Tapi tidak apa-apa karena kita harus menemukan santri-santri atau generasi agama ini yang unggul. Tidak apa-apa kita kehilangan 2, 3, 10, 20 santri. Tidak apa-apa, daripada itu nanti akan mengganggu ribuan santri yang datang ke tempat kita ini. Hari Senin 24 Oktober 2022 kepulangan bagi santri yang lunas 1. Sangu sampai bulan Oktober. 2. Sudah daftar ulang. 3. Bagi murid baru atau murid sebelumnya tidak punya utang pembayaran uang pangkal. Jadi bagi santri yang lunas pembayaran Oktober, sudah daftar ulang dan uang pangkal, maka dia berhak pulang tanggal 24 Oktober. Kemudian selanjutnya dengarkan. Nanti kamu setelah pengumuman ini kamu kembali ke asrama masing-masing. Di sana kamu diskusi. Waduh, macam sudah ekspresimu. Yang seneng, seneng. Yang sedih, yang tidak pulang. Nah, macam-macam nanti. Apakah yang tidak lunas dia tidak pulang? Tetap pulang. Tetap dia pulang. Kapan dia pulang? Ini ketentuan berikutnya. Hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 kepulangan bagi santri yang belum lunas salah satunya. Kalau yang tadi itu upaknya lunas, ya juluan nule, julu Senin. Kemudian tahap berikutnya yang pulang tanggal hari Rabu tanggal 26 Oktober bagi santri yang belum lunas salah satunya. Misal sangu dia belum lunas tapi uang pangkal dan segala macam sudah lunas. Uang pangkal daftar ulang dia sudah lunas tapi belum dia lunasi sampai Oktober. Nah, tapi kalau kamu merasa kamu bagian dari itu dan pingin mendapatkan yang nomor 1, ya selesaikanlah semuanya biar tidak tertunda kepulanganmu. Nah, itu yang akan pulang tanggal 26 Oktober yang belum lunas salah satunya dan santri yang mirip kucing.
Ini kucingnya lah, serem gati meong ini ya. Ya, siapa namamu? Udah, lanjut nih. Nanti pokoknya data ini kasih yang pulang, sama dilengkapi nanti narasinya. Di surat itu ada ucapan selamat. Selamat putra bapak atau putri bapak dapat pulang hari ini karena tidak ada masalahnya. Nah, itu udah ucapan selamatnya. Adapun kedatangannya dan hal-hal terkait kepulangan silahkan dibaca sendiri. Itu bahasanya. Penting ucapkan selamat dulu. Dia santri yang tidak ada masalahnya, dan semoga dia tidak bikin masalah setelah dapat ucapan selamat. Hari Rebo tanggal 26 Oktober kepulangan bagi santri yang belum lunas, salah satunya santri yang dapat dispensasi dan santri bersaudara. Misal nih saya jelaskan, dia tidak mampu melunasi salah satu dari ketentuan itu karena dia bersaudara, maka dia pulangnya tanggal 26 Oktober. Atau dia dispensasi atau beasiswa. Jadi jangan kamu yang dapat beasiswa milu-miluan ule jelu seneno. Tunggu jadwalmu. Ya, ini biar dulu yang normal yang pulang Senin. Kemudian bagaimana dengan yang lain? Maka yang lain di otang masih luwe terus apa segala macam, apakah dia tidak pulang? Dia tetap pulang. Kapan dia pulang? Dia pulang hari Sabtu 29 Oktober 2022. Kepulangan bagi santri yang belum lunas semuanya, belum lunas sangu, belum bayar uang pangkal atau belum bayar daftar ulang, maka dia akan pulang tanggal 29 Oktober. Dah. Tenang. Pokoknya ini yang lunas dan baik-baik saja, ya ndek neribut aja. Ya tenang. Senin. Nih yang ribut tadi itu yang bermasalah sudah ini bermasalah. Kalau yang enggak bermasalah tenang dia. Senin. Tuh dia. Nah, kemudian pengurus itu dia pulang tanggal 30 Oktober. Nah, karena semua ini pokok pesantren ini akan sepi. Selama saya umroh pesantren ini sepi. Kapan pesantren ini ramai lagi? Kalau saya balik dari umroh. Stop. Kalau ribut saya turun. Berarti kamu senang saya tidak balik berarti ya? Ya sudah. Oke, selanjutnya terkait dengan kedatangan. Nah, tadi kepulangan, perhatikan. Walaupun nanti mulai besok disosialisasikan ini 3 hari. Kedatangan. Kapan kedatangan? 1. Hari Senin tanggal 7 November 2022 kedatangan semua santri maupun pengurus yang lunas dan dispen, tidak bermasalah, memiliki hati yang sungguh-sungguh menuntut ilmu dan berkhidmat serta berjuang. Jadi yang balik tanggal 7 November itu bukan kamu semua. Yang balik tanggal 7 November, dia pulang 24 November nih, santri hebat nih. Dia pulang 24 November. Kapan dia balik? Tanggal 7 November. Dia balik. Karena apa? Karena dia tidak punya masalah dan dia punya hati yang sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu.
punya semangat untuk berkhidmat dan berjuang bersama grup lah, bersama rombongan Pondok Pesantren Darul Falah. Kemudian yang kedua, hari Rebo tanggal 9 November 2022, kedatangan santri dan pengurus yang siap melunasi, punya hati yang sungguh-sungguh menuntut ilmu serta semangat berkhidmat dan berjuang. Yang tidak lunas lalu dia pingin melunasi, bukan 7 November kamu datang, tapi tanggal 9 November. Walaupun kamu pingin waktu itu datang dan pingin bayar, tidak itu jadwalmu. Yang datang tanggal 7 November hanya dia yang memang lunas sebelum pulang, ya, yang lunas pembayarannya sebelum pulang. Nah kemudian bagaimana dengan yang lain? Dia datang hari Sabtu tanggal 12 November 2022. Kedatangan santri dan pengurus yang ingin mendapatkan kebijakan baik pembayaran ataupun lainnya. Jadi sebelum tanggal 12 November apapun masalah santri ini tidak usah direpotkan. Pak Rozi, Arif. Tadi Arif si Pak Rozi selesai sholat subuh lapor sama saya, nih ada santri bermasalah. Udah tidak usah bahas bermasalah, ini nanti kita pulangkan. Nuah kesempatan milih jerak-jerak, saya bilang. Kan kita pulangkan nanti dia, kalau dia mau jerak dindiknya tulak, saya bilang selesai. Oh tapi dia mau ngurus ini segala macam, nanti setelah kita pulangkan baru kita urus. Mbe tahu pertama ya, nih ketentuan keteluni ketua asrama sama bendahara. Hari Sabtu 2 November kedatangan santri dan pengurus yang ingin mendapatkan kebijakan baik pembayaran ataupun lainnya. Wah lelah dengan to'ana berusaha lagu itu bau lunas nih anak. Lagu tetap daging bondok tetap. Oh Sabtu berarti tengah lapor. Arak nih lo tidak mampu bayarnya anak. Udah jerak nih, jerak apa? Oh berarti Sabtu terdatang. Satu mau kembali tapi tidak mampu. Mampu tapi tidak mau kembali, jelo Sabtu kita berurusan, ya. Ini terkait dengan kedatangan. Begitupun pengurus juga hari Sabtu berurusan. Kemudian yang terakhir sanksi, ya. 1. Bagi yang tidak melaporkan kepulangannya atau tidak pulang sesuai jadwal dianggap mengundurkan diri dan tidak ada pelayanan apapun. Jadi kalau ada yang tidak melaporkan kepulangan atau dia pulang tidak sesuai jatahnya, maka goodbye sudah. Hadza firaqu baini wa bainik. Itu dah perpisahan antara kita sudah. Udah lama kita bersama tetapi mungkin kamu belum ada ikatan emosional, kamu belum menemukan sesuatu yang luar biasa di pesantren ini, ya sudah. Silahkan kamu bolos dan segala macam. Bagi yang tidak melaporkan kepulangan atau tidak sesuai jadwalnya dia pulang dianggap mengundurkan diri dan tidak ada pelayanan apapun. 2. Bagi yang telat kembali dikeluarkan lemarinya dan pas kedatangan digundul. Dan lemari bisa dimasukkan kembali setelah rambutnya tumbuh. Ini supaya kamu jangan telat-telat. Karena apa? Kamu sudah dikasih libur ini lebih 2 minggu. Udah dikasih libur lebih 2 minggu, lagi mau ngerombok-rombok, jangan. Mulanya pengurus bilang kita denda aja sehari 100.000, oh enggak usah. Berhenti denda pakai kepeng, saya bilang. Dikira kita nanti pungutan liar. Lebih baik mendenda dengan sesuatu yang meningkatkan kemampuannya. Kayak ini. Bagi yang telat kembali dikeluarkan lemarinya. Jadi karena takut dikeluarkan lemarinya kan enggak dia telat. Kalaupun dia enggak takut lemarinya dikeluarkan, pas dia datang digundul. Nah, kapan lemarinya boleh masuk? Kalau sudah setor hafalan 1 juz. Bukan nunggu rambutmu tumbuh, ya.
Jadi kapan lemarinya bisa dimasukkan lagi? Setelah setor hafalan 1 juz dan bukan juz 30 tapi juz 1. Perhatikan nih. Tidak usah kamu berarti kan kamu rencana mau ngelanggar ini. Makanya kamu bingung. Ini kan kita ngasih tahu sanksi ini supaya kamu tidak ngelanggar. Kenapa kamu susah dengar sanksi? Berarti rencana ngelanggar ini. Terakhir, yang datang di atas jam 6 sore dan atau tidak melaporkan kedatangannya dianggap telat. Kamu datang tepat waktu, harinya tepat, tetapi lebih dari jam 6 itu dianggap telat. Maka lemarimu keluar, kamu gundul. Kalau kamu ingin segera masuk, langsung setor hafalan hari itu juga. Makanya jangan biasakan balik ke pondok malam. Pokok yang jadwal kedatangannya tepat dia datang tapi jamnya di atas jam 6 itu dianggap telat. Atau dia datang sebelum jam 6 dia nyari petugas untuk melaporkan kedatangannya, itu juga dianggap telat. Ya. Nah, itu saja ini beberapa ketentuan yang saya informasikan kepada kamu supaya kamu tidak kecewa ngelihat saya turun cepat besok pagi, ya. Karena kalau saya tidak umumkan malam ini, kamu lihat saya turun cepat, kecewa kamu, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya mari kita sama-sama berdoa, ya. Nah, ini masih jam 10:30 ini. Tapi ini sebelum kita sama-sama berdoa, tadi pulang saya dari Sekotong, sebenarnya saya sejak hari Rabu itu sudah close order. Istilahnya sudah tidak menghadiri undangan. Saya mulai Rabu kemarin tuh saya tidak kemana-mana, persiapan untuk keberangkatan saya hari Sabtu. Makanya banyak undangan maulid yang saya tidak hadiri, baik masjid maupun undangan pribadi. Nah, tetapi karena hari ini dari deretan undangan yang saya tidak hadiri itu, ada satu undangan yang ngundang ini dia berkhidmat di rumah saya. Nggak enak saya nggak datang karena dia berkhidmat. Saya bilang sama dia, sebenarnya saya sudah hendak mau menghadiri undangan, pengen istirahat, tapi karena kamu nih yang undang, sudah saya datangi. Saya bilang, saya datanglah tadi ke rumahnya. Pulang dari sana, saya mendengar sebuah lagu, ya. Saya dengar lagu itu sampai rumah jadi sebuah lagu dari lagu yang saya dengar itu. Jadi sama kayak saya ketika mendengar waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, berubah dia jadi waktu pertama kali ku baca sirahmu Nabi, diri ini langsung jatuh hati. Begitupun ketika saya dengar wong kong ini kok dibanding-banding ke, berubah jadi maulid ini kok dibid'ah-bid'ahkan. Berubah dia ketika saya dengar syekhuna sa'duna fid dunya wa fuzna bil ukhra. Saya dengar ini berubah dia jadi syekhuna syekh dunia, serupa tak sama, kelihatan sama, tujuannya beda. Ini harus kamu hafal, ini jadi santri. Kamu pulang nyanyiin ini, Masya Allah, banyak yang undang kamu konser, ya.
Ya. Nah, ini waktu saya pulang, saya dengar lagu ini, saya kaitkan dengan kepergian saya umroh. Wah, harus sebelum saya kumpul dengan santri nanti malam, saya bilang, saya harus selesaikan lagu ini, saya bilang. Jadi saya selesaikan untuk kamu ini. Padahal ya, saya pulang dari undangan itu sholat asar. Di mana sholat asar tadi ya? Di rumah ya? Nah, sholat asar di rumah. Jadi sekitar jam 2:30 lah saya tinggalkan rumahnya. Setengah perjalanan dengar lagu ini. Ya. Awalnya saya hanya dengar rapnya. Saya dengar rap lagu ini. Lalu, wah, awal lagu ini apa? Ini saya bilang. Lagu ini saya tidak hafal, tapi saya dengar rapnya. Dari rapnya ini saya langsung punya gubahannya. Sampai rumah, sholat asar, kemudian ada sedikit persiapan acara di sana. Baru habis maghrib, saya cari awal lagu ini apa sih? Ketemu awal lagunya, saya ganti dia. Jadinya seperti ini. Judulnya Aku Bukan Tak Rela. Nah. Saya belum terlalu pandai menyanyikannya ini ya, karena memang saya dari awal tidak pernah menyanyikan lagu ini. Saya mulai saja dari rapnya, karena rapnya yang saya dengar pertama kali, lalu saya ganti. Nah, siapa nanti yang saya minta tolong untuk menyanyikan ini, tolong kamu latihan supaya pas kepergian saya hari Sabtu kamu bisa nyanyikan, ya. Jadi rapnya begini. Minum dulu ya biar tidak sedih ya. Nanti kamu latihan, nanti diiringi sama pengarah musik yang biasa. Aku titipkan doa, kau panjatkan di depan Ka'bahnya. Teruslah berdoa, jangan putus asa, serahkanlah dirimu padanya, kan ku ikhlaskan. Stop, saya belum menguasai lagunya ini ya. Jadi kurang lebih rapnya seperti itu. Jadi ini saya gubah dari lagu yang judulnya Aku Bukan Jodohnya, ya. Jadi judul sebenarnya ini Aku Bukan Jodohnya, berubah jadi Aku Bukan Tak Rela, ya. Awalnya kurang lebih seperti ini. Kini saatnya untuk pergi penuhi panggilannya, tak mampu menahan sedih dan air mata melihat kau pergi tinggalkan kita. Selamat jalan, kini saatnya kita berpisah. Terus gimana? Ada yang terus? Ada yang bisa nada lagu ini? Ya? Ada yang punya HP kuota? Ada HP kuota? Enggak. Ini sengaja saya sumbangkan untuk kamu. Satu, karena saya akan pergi dan kamu akan pulang. Jadi adalah oleh-oleh kamu di rumahmu.
Nah, ini dia. Saya nyanyinya pakai ini, saya dengarnya lagu benernya. Udah suaranya HP ini? Sabar. Maklum HP mahal. Nah, teman-teman, dengarkan ya. Jadi tolong nih yang bisa suara bagus, tolong bantu saya menyanyikannya, karena saya nyanyikannya tidak sempurna. Nih saatnya untuk pergi penuhi panggilannya, tak mampu menahan sedih dan air mata melihat kau pergi tinggalkan kita. Selamat jalan, kini saatnya kita berpisah. Kau pergi ke tempat mulia dan penuh berkah. Ku ucapkan salam dan rahmat. Ku titipkan doa, kau panjatkan di depan Ka'bahnya. Teruslah berdoa, jangan putus asa, serahkanlah dirimu padanya. Kan ku ikhlaskan engkau pergi tuh penuhi panggilannya. Meski rasa berat dan sesak di dada, aku bukan tak rela. Lagi sama-sama, rapnya aja. Aku titipkan doa, kau panjatkan di depan Ka'bahnya. Teruslah berdoa, jangan putus asa, serahkanlah dirimu padanya. Kan ku ikhlaskan engkau pergi tuh penuhi panggilannya. Meski rasa berat dan sesak di dada, aku bukan tak rela. Wah, cepat sekali kamu bisa ya. Wah. Sudah. Coba sekali lagi ya. Rapnya saja ya. Kamu dengarkan nih. Cepat kamu hafal ternyata. Nih, perhatikan. Aku titipkan doa, kau panjatkan di depan Ka'bahnya. Coba. Aku titipkan doa, kau panjatkan di depan Ka'bahnya. Oh, mantap. Teruslah berdoa, jangan putus asa, serahkanlah dirimu padanya. Stop. Coba. Teruslah berdoa, dari terus berdoa ya. Teruslah berdoa, jangan putus asa, serahkanlah dirimu
padanya. Coba. Serahkanlah dirimu. Coba. Serahkanlah dirimu padanya. Kan ku ikhlaskan engkau. Coba. Engkau pergi tu penuhi panggilannya. Pergi tu penuhi panggilannya. Meski rasa berat dan sesak di dada. Stop. Meski rasa berat dan sesak di dada. Aku bukan tak rela. Jadi kan stop. Yang nyanyi ini kan kamu untuk saya. Jadi kamu bilang kan ku ikhlaskan engkau. Engkau lah biar umum ya, biar umum pakai engkau ya. Nah, biar umum engkau. Coba. Tapi bagus juga itu ya. Kan ku ikhlaskan pergi tu penuhi panggilannya. Meski berat dan sesak di dada, bukan tak rela. Sekali lagi nih rapnya ya. Nanti untuk lengkapnya ini mohonlah siapa yang bisa kamu latihan nanti diiringi supaya nanti pas pelepasan kamu bisa menyanyikan dan mengajak teman-teman menyanyikannya. Nih saya bacakan lagi sekali biar kamu ingat ya. Aku titipkan doa. Aku titipkan doa, kau panjatkan di depan Ka'bahnya. Teruslah berdoa, jangan putus asa, serahkanlah dirimu padanya. Kan ku ikhlaskan engkau, pergi tu penuhi panggilannya. Meski rasa berat dan sesak di dada, aku bukan tak rela. Lagi sekali ya. Aku titipkan doa, kau panjatkan di depan Ka'bahnya. Teruslah berdoa, jangan putus asa, serahkanlah dirimu padanya. Kan ku ikhlaskan engkau, pergi tu penuhi panggilannya. Meski rasa berat dan sesak di dada, aku bukan tak rela. Coba satu-satu, sama-sama. 1, 2, mulai. Aku titipkan doa, kau panjatkan di depan Ka'bahnya. Teruslah berdoa, jangan putus asa, serahkanlah dirimu padanya. Kan ku ikhlaskan pergi tu penuhi panggilannya. Meski rasa berat dan sesak di dada, aku bukan tak rela. Ini insya Allah ini juga akan viral ya. Karena nih bagi siapapun nanti yang pergi haji, kalau dia ibunya, dia akan bilang, kan ku ikhlaskan bunda. Kan kita bilang kan?
Dia akan ikhlaskan Bunda, ya. Ya, itu saja mungkin. Selanjutnya mari kita tutup sama-sama dengan doa. Mudah-mudahan nanti hari Sabtu walaupun hanya sehari waktunya, kalian sudah bisa menguasai, tak terkecuali ada 1-2 orang santri atau santriwati yang bisa menguasai, benar-benar menguasai, sehingga besok malam bisa ambil suara untuk rekaman dan Sabtu paginya bisa langsung ditampilkan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi kiram sallallahu ilaumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan muwafaqan ma'suma. Allahumma ballighna ila al-Makkah al-Mukarramah li ada'i manasikal umrah wa ila al-Madinatil Munawwarah li ziyarati kabran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waj'alna umratan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura wa amalan mutaqabbala. Ya 'alima ma fis sudur akhrijna minaz zulumati ilan nur. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk kita semua Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aku titipkan doa, kau panjatkan di depan Ka'bahnya. Teruslah berdoa, jangan putus asa. Serahkanlah dirimu padanya. Kan ku ikhlaskan pergi tu penuhi panggilannya. Meski rasa berat dan sesak di dada, aku bukan tak rela. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwafiq liqawamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.